Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Nursagi dengan NIM 21040261119. Akan mereview aplikasi Ummah Muslim Pro Community Indonesia guna menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Tahricul wal Quran Hadis. Perkembangan teknologi saat ini memberikan dampak yang besar bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempermudah proses yang di dalamnya dimudahkan, seperti transaksi ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan beribadah. Nah, aplikasi Ummah Pro Muslim Indonesia merupakan aplikasi muslim yang komprehensif dan mudah digunakan, yang menyediakan banyak fitur di dalamnya. Langsung saja kita menuju ke aplikasinya. Jika kalian belum mendownload aplikasinya, alangkah baiknya kalian menuju ke App Store ataupun Play Store. Nah, di tampilan awal aplikasi Ummah, kalian bisa menemukan fitur-fitur utama ataupun fitur yang biasa digunakan. Langsung saja kita ke fitur Al-Quran. Fitur Al-Quran kalian bisa langsung men-scroll ke bawah, yaitu gunanya jika kalian ingin membaca ataupun mencari artinya, kalian bisa men-scroll ke bawah. Surat apa yang kalian ingin baca, surat apa yang kalian ingin tahu terjemahan artinya. Nah, di sini ketika kita hataman, kalian misal mendapatkan juz berapa kalian mendapat tugas membaca. Di sini langsung ada juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Fitur Al-Quran ini juga terdapat fitur lainnya, yaitu fitur terakhir dilihat. Fitur terakhir dilihat adalah fitur yang diciptakan untuk para pengguna agar kalian semua bisa kapan terakhir dilihat membacanya, tanpa harus menekuk Al-Quran ataupun menandai Al-Quran dengan apapun. Di dalam aplikasi ini sudah sangat komplit. Selanjutnya fitur sholat. Fitur sholat adalah fitur masuknya waktu sholat. Tidak hanya waktu sholat, imsak dan terbit pun ada di fitur ini. Nah, fitur tambahan di dalam fitur yaitu kalian bisa pilih muazin. Kalian bisa memilih Abu Hazim, azan Madinah, azan Mekah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya doa-doa. Fitur doa-doa banyak kategorinya. Di sini terdapat banyak kategori doa-doa. Doa dari Al-Quran, doa pagi dan petang, haji, umroh, rezeki, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, fitur tambahan dari aplikasi ini ada fitur My Iqra atau setoran Al-Quran, guna membangun kebiasaan baca Al-Quran dan bergabung ke komunitas Islam, Pasar Syariah Swadaya, Kiblat, YouVoice, ataupun podcast. Fitur ini bisa mendengarkan podcast ataupun ceramah Islami yang inspiratif dari para dai-dai terkenal ataupun ulama nasional. Fitur YouGive. Fitur YouGive atau donasi, Anda bisa berdonasi kepada saudara kita yang membutuhkan. Ada fitur YouForum, yaitu fitur diskusi seputar keislaman dengan pengguna lainnya. Ada fitur YouClass, yaitu fitur yang mempelajari ilmu-ilmu baru dengan kelas-kelas yang seru. Nah, di dalam kesuksesan pembuatan atau penciptaan aplikasi pasti terdapat
kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi ini yaitu aplikasi yang sangat membantu dalam berbagai kegiatan beribadah, baik dalam segi sholat, mengaji Al-Quran, dan aplikasi ini bisa dibuka dimanapun, bahkan tanpa menyambungkan ke internet maupun wifi, kalian bisa mengaksesnya. Nah, kekurangan dari aplikasi ini adalah notifikasi dalam pengingat adzan. Terkadang ketika sudah waktunya masuk sholat, jarang sekali notifikasi adzan tersebut ada. Dan juga di dalam fitur sholat ada waktu imsak dan terbit. Nah, di situ tidak ada suara alarmnya, hanya cuma muncul di notifikasi, dan itu pun kadang-kadang. Selanjutnya kekurangannya adalah ketika kita membaca Al-Quran, fitur itu memakai slide kanan dan kiri, tetapi seseringkali dari sekian banyaknya pengguna aplikasi ini tidak sengaja ketika sedang membaca Al-Quran, yang mana akan berpindah halaman, yang menjadikan pengguna salah membaca surat. Ya, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena manusia letaknya salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.